Ononiha, kembali lagi di channel Ononiha. Bagi teman-teman yang sedang melihat channel ini, terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk melihat video kami ini. Di video kali ini saya akan membahas cita-cita. Pasti teman-teman semuanya sudah pernah atau mempunyai cita-cita masing-masing, di mana pertanyaan ini seringkali kita jumpai di lingkungan kita sekitar dan juga keluarga kita. Dulu saya juga pernah mengalami pertanyaan tersebut, di mana waktu itu di sekolah dasar. Teman-teman juga pasti di sekolah dasar pernah mendapatkan pertanyaan ini dari guru. Guru bertanya apa cita-cita kita dan apa alasannya kita memilih cita-cita tersebut. Banyak teman-teman yang memiliki cita-citanya masing-masing dengan tujuan yang berbeda-beda. Ada yang ingin menjadi dokter, ada yang ingin menjadi polisi, poluan, tentara, pemain sepak bola, dan lain sebagainya. Di sini saya akan memberikan 5 hal untuk kita mengetahuinya, apa yang akan kita tahu dan apa yang akan kita ketahui ke depannya, bahwa kita itu menjadi apa dan apa cita-cita kita. Yang pertama itu adalah hobi. Hobi sangat sering atau hal yang paling sangat kita sukai, di mana hobi ini bisa menjadi salah satu capaian, atau bisa dibilang cita-cita atau karir bisa diawali dari sebuah hobi. Bila mana teman-teman semua hobinya membaca buku, mungkin bisa jadi penulis atau bekerja di bidang media ke depannya. Atau kalau kita suka bermain musik, kita bisa berkarir sebagai pemain musik atau perusahaan yang berhubungan dengan musik seperti studio rekaman. Atau juga teman-teman yang hobi bermain bola, bisa kedepannya bisa jadi pemain bola. Juga teman-teman yang hobi menggambar, bisa menjadi pelukis terkenal. Banyak hobi yang kita ingini, banyak hobi yang kita tahu. Jadi agar kita mengetahui cita-cita ke depan, lebih bagus kita asah hobi kita ini, agar hobi kita ini bisa kita lebih pahami, lebih kita ketahui, dan kita bisa mencapai cita-cita kita. Nomor 2, sebagian besar waktu kita habis untuk ngapain? Ketika kelak kita bekerja, nyaris 24 jam waktu itu akan habis untuk bekerja. Jadi dari sekarang kita harus mencari pekerjaan yang membuat kita mampu bertahan berjam-jam mengerjakannya. Ingat, apa yang sering kita kerjakan sampai lupa waktu? Coba teman-teman sekarang yang melihat ini, coba dipikir, apa yang sering kita kerjakan sampai kita lupa waktu, sampai kita merasa, sudah sampai segini aja jamnya, tidak terasa, padahal baru sebentar. Misalnya bermain game online. Anak-anak sekarang bermain game itu tidak kenal waktu, mau dari pagi sampai malam, sampai pagi lagi, sampai mereka makan, mandi pun tidak sempat, karena saking asiknya bermain game itu. Atau menggambar, buku-buku fashion, eksperimen makeup, bisa jadi salah satu dari itu akan menjadi pilihan karir kita. Nomor 3 itu, bayangkan 10 tahun ke depan kita seperti apa. Ketika kita kerja, bayangkan gimana baju dan suasana kerja yang kita impikan. Apa kita senang bekerja di balik meja, di gedung perkantoran yang mewah dan memiliki baju seragam yang resmi? Atau kita lebih suka bekerja di rumah hanya dengan menggunakan laptop? Atau mungkin kita suka baju yang berantakan dan berpanas-panasan di alam terbuka? Dengan membayangkan itu, kita bisa tahu kira-kira pekerjaan apa yang pantas buat kita.
Nomor 4, siapa idola kita? Pasti teman-teman semua mempunyai idolanya masing-masing kan? Contoh saya, dalam sepak bola, olahraga, saya mempunyai fans atau idola, yaitu Cristiano Ronaldo. Dari karakteristik atau jiwa yang satu ini, banyak hal yang dapat saya kutip. Semisal dia itu pantang menyerah, berjuang keras, tidak mempedulikan kata orang di sampingnya. Dia selalu bersemangat untuk meraih cita-citanya. Jadi kita bisa mengidolakan seseorang karena prestasi dan pekerjaan yang dimiliki. Coba baca kisah kehidupan mereka dan bagaimana mereka meraih kesuksesan tersebut. Dari situ kita akan bisa menimbulkan inspirasi untuk mencari karir dan cita-cita yang tepat sesuai dengan keinginan kita. Kita juga bisa mengecek akun Instagram miliknya, Twitter atau YouTube yang kita follow atau yang paling sering kita buka. Mereka bergerak di bidang apa? Apakah itu dengan dunia fashion, hiburan, atau olahraga? Kita bisa mendapatkan inspirasi kegiatan dari sosial media influencer yang kita follow juga. Jadi teman-teman, jangan kita hanya berpikir, oh idolanya bagus. Pasti kalau kita mempunyai idola, yang paling dasar yang kita ikuti dari dia adalah fashion dia, gaya dia, pakaian dia, apa yang sering digunakannya. Jadi kalau misalnya teman-teman mempunyai idola, ambil positifnya. Bagaimana usaha dia untuk mencapai hal yang dimilikinya atau hal yang sekarang yang ada di posisi dia. Kita harus mengambil hal positif. Kita belajar dan belajar terus, mengetahui dan serta mengambil poin-poin penting untuk menjadi pelajaran bagi kita agar kita bisa mencapai cita-cita kita dan bisa seperti dia. Poin yang kelima, apa yang bisa kita sumbangkan untuk orang lain. Jangan kita berpikir karena kita masih muda, kita berpikir apa yang bisa saya bantu. Saya kan masih muda, umur saya tidak seperti ini. Tidak. Jangan pernah kita berpikir karena umur kita kecil, kita tidak bisa membantu orang lain. Menjadi satu kepuasan tersendiri kalau kita jadi orang berguna dan bisa menyumbangkan sesuatu buat orang banyak. Jangan berpikir kalau kita masih remaja, kita nggak bisa menyumbang sesuatu. Sebaliknya, kita bisa menyumbangkan sesuatu bagi lingkungan kita. Hal apa saja yang membuat kita resah? Apakah lingkungan yang berantakan? Perlakuan bullying? Kan sekarang ini perlakuan bullying yang sering kita jumpai kan. Seperti juga dalam hal sepak bola. Bagi teman-teman yang hobi sepak bola, suka nonton sepak bola, pasti tidak asing lagi dengan namanya rasis. Di mana rasis ini orang kulit hitam selalu dianggap rendah, diejek dan apakanlah banyak macam. Tapi itu sebenarnya tidak boleh, karena kita manusia ini ciptaan Tuhan, sama semua. Apapun warna kulit kita, apapun jenis rambut kita, mau kita keriting, lurus, warna kulit kita hitam atau putih, jangan pernah ada keluar kata ras, karena kita ini ciptaan Tuhan, sama semua di mata Tuhan. Jangan pernah kita membuli teman-teman kita karena dia bodoh, cara berpikirnya lama, berpakaiannya buruk, dan banyak hal lagi yang lain. Tidak boleh teman-teman. Kita jangan melakukan hal seperti itu, karena perkataan kita dapat membuat dia jatuh, tidak percaya diri. Jadi bagaimana kita membantu dia, kita bantu dia, kita kasih dia semangat. Jangan pernah kita membuli atau mengejek orang yang berkekurangan. Dari situ kita bisa membuat misi hidup. Misalnya aku mau menghentikan bullying di sekolah. Caranya bagaimana? Aku mau jadi penulis mengampanyekan anti bullying. Aku mau jadi ahli hukum agar nanti ada undang-undang yang menghukum para pembuli. Jadi teman-teman,
itulah 5 hal yang saya berikan untuk diri kita sendiri agar kita mengetahui cita-cita kita ke depannya seperti apa. Dan mari kita koreksi diri kita, kita benahi diri kita dan lakukanlah yang terbaik. Meskipun ada kegagalan yang akan kita hadapi ke depannya, kita jangan pernah takut. Kita selalu bersemangat dan berusaha terus. Karena orang lain bisa, kita juga harus bisa. Tidak ada kata tidak bisa selagi kita berusaha, dan kita selalu berdoa kepada Tuhan agar kita diberikan kesehatan, kekuatan, dan jalan untuk mencapai tujuan kita. Oke, sampai di situ pembahasan video kita kali ini. Teman-teman yang mempunyai cita-cita, berikan komentar kalian di bawah dan apa alasan kalian memilih cita-cita tersebut. Dan berikutnya, apakah teman-teman yang sekarang melihat channel ini dulu cita-citanya waktu kecil sekarang sudah tercapai? Bagaimana perjuangan untuk mencapai cita-cita itu? Tolong berikan komentar kalian agar kita bisa saling membagi ilmu dan membagi pengalaman, karena kita bisa menjadi salah satu keluarga. Meskipun kita tidak kenal, tapi kita bisa menjadi keluarga di channel kita ini. Terima kasih teman-teman yang menyempatkan waktunya untuk melihat channel ini. Berikan komentar positif atau negatif kalian, bagaimana tanggapan kalian tentang video saya ini, dan apakah yang akan kita bahas ke depan. Berikan saja, saya akan membahasnya untuk kalian. Jangan lupa teman-teman, silakan tombol subscribe-nya dan bunyikan loncengnya, dan bagikan bagi teman-teman kalian agar mereka bisa melihat channel kami ini, supaya channel kami ini bisa berkembang ke depannya. Terima kasih. Sohogolo Yahawu Ononiha.